Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berul Jedaan dengan NIM F1G1230001. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ekspor dan import database untuk sebuah database dan melakukan query self join, right join, dan left join. Oke, pada kesempatan ini terlebih dahulu yang pertama itu yang akan saya lakukan adalah bagaimana cara kita untuk melakukan backup data atau import data. Oke, yang pertama di sini saya akan melakukan import data dengan query-nya itu MySQL dump. Oke, di sini MySQL dump. Ini salah satu contoh query-nya itu MySQL dump min urut abrar. Oke, di sini kita bisa ubah di sini jadi nama database yang akan kita eh, akan import. Di sini yang akan kita import itu namanya itu sistem manajemen ya, sistem manajemen keuangan. Oke. Nah, di sini itu nama file input hasil ekspor importnya nanti. Nah, di sini saya akan kasih nama itu swap SMK. Oke. Jadi nama filenya nanti itu SMK. Oke. Nah, di sini. Nah, untuk melihat hasil dari query ini, itu kita bisa lihat di file ini. Nah, karena kita membuatnya di file laragon.www ini. Oke. Di sini kita bisa lihat, nah ini sudah ada itu swap SMK. Selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara kita untuk melakukan ekspor database-nya. Di sini saya telah memiliki sebuah database yang di sini hasil import dari atas nama Sakiatul Balkis Muada Sahra dengan NIM F1G1230056. Di sini dia memberikan sebuah database yang bernama Swap Siakat di sini. Oke, file lebih tepatnya file database bernama Swap Siakat. Di sini saya akan melakukan ekspor dengan perintahnya itu MySQL min urut sys. Di sini untuk terlebih dahulunya kita akan melakukan create database terlebih dahulu atau membuat database kosong terlebih dahulu. Di sini min urut dulu, kemudian oke, sekian min urut. Oke. Nah, di sini kemudian kita show create database dulu. Create database siakat 1. Oke. Di sini saya memberikan nama database siakat 1 untuk sebagai tempat di mana nantinya file SQL ini atau file database ini akan berada. Oke. Di sini saya akan memberikan query yakni MySQL min urut siakat 1 di sini, kemudian swap siakat. Oke, .sql. Oh, saya keluar dulu terlebih dahulu. Oke, setelah keluar di sini swap siakat ini kita ubah saja jadi ini, kemudian ini kita ubah jadi siakat sesuai nama file database yang kita miliki. Kemudian di sini nama database yang telah kita buat itu siakat 1. Oke, dump-nya diganti jadi MySQL
Oke, main urut. Jadi ini kurang lebih adalah perintah untuk mengekspor database-nya. Oke, nah di sini kan. Nah, cara untuk melihatnya lagi yakni kita masuk ke MySQL, main urut. Nah, di sini kemudian show database. Sini kita show databases. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada di sini. Nah, kita bisa pakai use yakat 1. Oke, use yakat 1. Dimana use yakat 1 ini kalau kita show tables toh, tables, maka akan ada di sini sudah terisi yakni dengan tabel dosen, jadwal, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita untuk menggunakan database ini dalam demonstrasi select untuk melihat data menggunakan inner join, left join, maksud saya left join, right join, dan self join. Oke, di sini saya akan menginsert dulu datanya. Untuk mempercepat kita gunakan saya ChatGPT di sini. Oke, nah, kita insert data untuk tabel dosen karena kita di sini hanya menggunakan 3 tabel dosen. Oke, langsung kita insert saja datanya. Oke, selanjutnya kita insert lagi tabel mata kuliah untuk mempercepat waktu yang kita miliki. Oke, nah di sini juga. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk melakukan demonstrasi. Saya akan mencoba untuk melakukan demonstrasi bagaimana cara self join, right join, dan left join di dalam MySQL. Oke, adapun query untuk kita pertama saya akan demonstrasikan itu adalah left join. Adapun query-nya adalah yang pertama itu select kemudian mata kuliah, untuk table, untuk nanti table mata kuliah di sini. Jadi kita akan menselect untuk table mata kuliah. Untuk table pertamanya nama mata kuliah, kemudian ada mata kuliah, di sini SKS, kemudian ada dosen mata kuliah, nama. Nah di sini kita belum pakai sampai di situ. Coba kita pakai mata kuliah dulu. Mata kuliah semester dulu, Pak. Semester. Kemudian untuk berikutnya itu ada dosen. Nama dosen, nama kita beri alias nama dosen, from mata kuliah, artinya dari mata kuliah. Right join dosen on mata kuliah dosen ID, kemudian dosen ID. Oke, di sini yang menjadi tabel pertama adalah tabel mata kuliah, kemudian yang menjadi tabel kedua adalah tabel dosen. Mana ini? Oke, di sini tabel mata kuliah sebagai tabel pertama atau tabel yang akan menjadi tabel tabel 1 atau tabel kirinya, dan tabel 2 atau tabel dosennya. Oke, selanjutnya ini
Ini yang akan terjadi, di mana dia akan menampilkan semua data dari tabel pertama dan semua data dari tabel kedua, dan semua data yang sama yang memiliki hubungan dengan tabel pertama. Oke, di sini kita bisa lihat dia muncul semua datanya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai left join. Oke, sekarang itu kita maksud saya penjelasan saya tadi untuk right join atau right join. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang left join. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang left joinnya. Oke, di sini kan right, nah kita tinggal ubah jadi left. Oke, query-nya sama, cuman ini yang berubah dari right tadi menjadi left. Adapun dia mekanismenya yakni dia mengambil semua data dari data pertama, berbeda dengan right join tadi yang mengambil dari data yang kedua. Oke, dia lebih berfokus pada data kedua dan mengambil semua data yang punya hubungan dengan data kedua, dengan tabel kedua, dan semua data dari tabel kedua. Oke, nah ini dia. Nah, adapun hasilnya itu ini. Jadi yang diambil itu adalah semua data dari tabel pertama dan semua data dari tabel kedua yang punya hubungan dengan tabel pertama. Oke, itu untuk uh, left join. Sedangkan tadi right join itu perbedaannya kita bisa lihat bahwa dia mengambil semua data dari tabel kedua dan data-data yang berhubungan dengan tabel kedua, data-data dari tabel pertama yang punya hubungan dengan tabel kedua di sini. Sehingga nanti hasilnya seperti ini, di mana nama dosen itu akan muncul semua, ah, walaupun di sini nul sekalipun di sini. Nah, jadi kita bisa lihat sini bahwa dia walaupun nol, dia tetap muncul karena dia fokusnya itu adalah pada nama dosen atau pada tabel dosen. Berbeda dengan ini tadi, dia ini berfokus pada tabel mata kuliah, sehingga dosen ini tidak muncul semua. Nah, kita bisa lihat sini bahwa dia tidak memunculkan dosen A, dosen B, dan dosen C. Nah, tapi sebagai gantinya dia memunculkan semua dari tabel mata kuliah sampai 3 profesi di sini. Oke, di sini kita bisa lihat ya 3 profesi sampainya. Nah, oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai uh, perbedaan antara left dan right join. Oke, selanjutnya kita masuk ke self join atau sebuah join yang memanggil dirinya sendiri. Oke, di sini saya akan menggunakan query-nya. Adapun query-nya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu select, di sini J1, atau bisa kita ibaratkan sebagai inisialisasi dari tabelnya nanti. Oke, di sini as tuh hari 1, hari 1, kemudian J1 jam as jam 1, kemudian ada J1 ruang as ruang 1, kemudian J2 hari 2. Ini kita saja hari 2, kemudian ada J2 jam as jam 2, kemudian J2
J2 ruang as ruang 2, baru from jadwal jadwal J1 baru inner join untuk menggabungkan datanya, kita pakai inner join di sini. J2 jadwal J2, kemudian on jadwal J1 titik ruang sama dengan J2 titik ruang. En J1 titik ID J2 titik ID. Nah, inilah kurang lebih self join. Self join. Di sini dia memanggil dirinya sendiri. Jadi dia hanya memanggil untuk tabel itu sendiri, namun dia mempunyai beberapa persyaratan dia dengan inisialisasi. Itulah self join. Oke, di sini tidak ada karena tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk eh, persyaratan yang kita berikan, maka yang akan muncul adalah ini. Oke, oke itu saja mungkin dari saya untuk penjelasan mengenai self join, right join, dan inner join. Right join, self join, left join, dan right join. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kesan dan pesan saya untuk praktikum ini, adapun yang pertama itu pesan saya semoga praktikum ini bisa jauh lebih baik untuk kedepannya, terlebih untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan kesan saya untuk praktikum ini adalah praktikum ini secara keseluruhan menurut saya itu adalah praktikum yang sangat menantang karena mempunyai beberapa tugas yang luar biasa dalam pengolahan datanya, sehingga itu jauh lebih menantang apalagi untuk kita yang masih baru mempelajari tentang database. Uh, itu untuk kesan saya untuk praktikum ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada para asisten, kepada dosen pengampu mata kuliah. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.